sahabat sayang, sahabat cantik-cantik. Ketemu lagi dengan Mem Eka di Dapur La Kacok. Masa kacok-kacok, hasilnya kacok-kacok. Kali ini saya mau bikin kue fla, kue coklat yang dilapisi dengan fla dengan teknik pemanggangan lapis legit. Dan kali ini saya menggunakan kopi, tentu rasanya lebih nikmat. By the way, jangan lupa ya say untuk like, comment, dan subscribe. Jika video ini bermanfaat, tonton terus sampai selesai ya. Thank you. Pada pembuatan kue fla yang kita butuhkan adalah 2 gelas terigu. Ini kita akan membuat flanya duluan ya say. Kita butuhkan 2 gelas terigu, ini setara dengan 200 gram. Kemudian kita akan larutkan dengan 2 gelas air. Dan kita akan aduk sedikit demi sedikit. Kalau teman-teman mau langsung dikasih satu kaligus, tetapi sesudah itu teman-teman harus menyaring terigu yang sudah dilarutkan dengan air. Saya menggunakan teknik ini untuk menghemat cucian piring karena saya nyuci sendiri capek ya. Apalagi ini cuma untuk makan, makan sendiri. Dan kita aduk terus dan terus. Dan teman-teman lihat, ini adonannya sudah halus tanpa perlu kita saring ya. Kemudian kita sisihkan. Selanjutnya kita akan masak fla, kita akan gunakan 4 gelas air. Kita masukkan 1 gelas gula pasir. Kemudian kita masukkan 1 saset susu bubuk Denko. Selanjutnya kita masukkan juga 200 gram margarin Blue Band. Dan kita masukkan 1 kaleng susu kental manis. Kemudian kita akan aduk-aduk hingga mendidih. Setelah mendidih, kemudian kita akan masukkan terigu yang sudah kita cairkan tadi. Dan ini tidak perlu lagi disaring ya say, karena tadi sudah nggak ada lagi bergerindil. Kita aduk dengan kecepatan tinggi, karena kalau nggak nanti akan gampang gosong. Sesudah itu kita akan ambil beberapa sendok, dan kemudian kita akan masukkan ke dalam 10 kuning telur. Dan kita masukkan ke dalam adonan fla yang sudah mendidih. Kita akan aduk-aduk sampai meletup-letup. Oh, tadi saya lupa ya say, jangan lupa masukkan vanili karena kalau enggak nanti rasanya akan bau amis ya. Dan kita akan aduk terus sampai meletup-letup. Bener-bener ini proses yang memakan waktu ya, karena kita harus penuh dengan perasaan cinta. Setelah meletup-letup, maka kita akan angkat dan kita dinginkan. Sekarang saatnya kita akan membuat lapisan coklat. Kita siapkan 1,5 gelas terigu, kita akan ayak. Ini setara dengan 150 gram.
Kemudian kita akan gunakan coklat 45 gram. Ini tadi 90, kemudian saya bagi 2. Teman-teman, untuk lebih gampangnya, teman-teman langsung beli 1 dos Van Houten bubuk 45 gram ya. Ini kemudian kita akan ayak sehingga tidak ada bergerindil. Sesudah itu, kita akan tambahkan 1 saset Nescafe instan ya. Dan sesudah itu kita akan mengocok 15 putih telur. Pastikan teman-teman membeli telur yang masih baru dan pastikan untuk tidak ada kuning telur yang masuk ke dalam putih telur ketika pengocokan ya. Dan kita akan kocok sebentar biar mengembang dulu sebelum kita masukkan sejumput cream of tartar. Teman-teman sejumput aja ya. Ini tadi saya udah terlanjur ambil banyak. Dan kalau teman-teman nggak punya cream of tartar, maka teman-teman bisa gantikan dengan 1 sendok makan jeruk nipis. Karena saya nggak punya ya, maka saya gunakan cream of tartar. Dan teman-teman, ini kita akan kocok hingga putih kaku berjejak. Tanda bahwa siap digunakan adalah kocokan putih telur ini ketika kita balik dia sudah tidak jatuh. Dan teman-teman lihat, ini tandanya udah bisa digunakan ya. Kemudian kita akan sisihkan. Kemudian kita akan kocok 15 kuning telur. Teman-teman pastikan benar-benar telur yang teman-teman beri adalah telur yang masih baru ya, karena nanti akan mempengaruhi pengocokan. Kemudian kita akan tambahkan 1/3 gelas gula pasir. Kalau teman-teman mau agak manis boleh dikasih 1/2 gelas. Kemudian kita akan kocok ke seluruh kue ini tadi. Kue lagi apa? Telur dan garam lagi. Gula, ya Allah, udah kalau tua tuh begini ya. Gunakan SP kalau teman-teman mau. Dan teman-teman, sesudah itu kita akan tambahkan ini sekitar 400 gram. Ini saya beli 1 cup, 2,5. Lalu kemudian saya kurangi sedikit karena kalau kita beli kiloan akan menyulitkan kita ketika menimbang. Kemudian kita akan kocok hingga mengembang dan kita akan masukkan campuran terigu, coklat, dan kopi. Setelah adonan tercampur, kemudian kita akan naikkan ke speed tinggi dan kita akan kocok hingga adonan mengembang. Proses pengocokan yang saya lakukan ini sekitar 10 menit ya say. Dan itu tergantung dari mixer teman-teman semuanya. Kemudian kita akan masukkan putih telur ke adonan coklat. Kita akan aduk-aduk dengan menggunakan spatula. Kemudian kita akan aduk secara perlahan, aduk lipat balik. Kita akan aduk untuk memastikan keseluruhan putih telur dan adonan coklat telah tercampur dengan rata. Dan jangan lupa teman-teman, kita udah mengoles loyang dan mengalasi dengan kertas roti. Sesudah itu kita akan buat lapisan coklat pertama. Ini saya tuangkan 2 gelas. Ini semua tergantung dari motif atau mode dari teman-teman yang mau bikin seperti apa ya. Karena pada saat kue flifla kemarin saya sudah buat dengan motif seperti lapis legit, selapis demi selapis yang sangat tipis. Maka untuk menghemat waktu saya akan menggunakan sekarang semuanya lebih tebal-tebal ya. Jadi coklatnya juga tebal, flanya juga tebal dan seterusnya biar cepat selesai.
Dan teman-teman, ini proses awalnya ini kita akan panggang dengan menggunakan api atas dan api bawah dengan suhu 180 selama 15 menit. Selanjutnya setelah tes tusuk sudah masak, maka kita akan angkat. Ini saya akan bikin motif, saya akan masukkan ke dalam piping bag adonan fla, kemudian saya akan bentuk garis-garis lurus. Ini maaf tadi ininya agak nggak benar tripodnya, jadi kelihatannya gendut-gendut begini ya. Jadi intinya kita akan sesuai dengan selera kita ya. Apakah sesudah ini teman-teman langsung akan mengoleskan fla ataukah enggak? Ini saya menggunakan piping bag karena saya mau bikin agak sedikit yang aneh-aneh aja gitu. Kita seperti ini ya kita akan tarik atau kita akan buat garis lurus dengan menggunakan adonan fla yang sudah dingin dan kita masukkan ke dalam piping bag. Kemudian kita akan bentuk panjang-panjang ya. Tapi ini semua tergantung dari teman-teman. Kalau teman-teman langsung mau mengoles seperti lapis legit juga bisa. Kemudian panggang selapis demi selapis. Sesudah itu kita akan panggang sekitar 15 menit. Kemudian kita akan oles dengan fla. Pengolesannya harus benar-benar pelan ya nggak bisa terburu-buru. Emang nih kuenya tuh agak sedikit manis manja. Dan kita oleskan keseluruhan lapisan fla hingga menutup keseluruhan lapisan coklat. Kemudian kita akan panggang. Ini udah selesai dipanggang. Kita akan kita akan masukkan adonan coklat dan kita akan ratakan. Kemudian kita akan panggang. Dan ini udah selesai dipanggang ya. Kita lakukan sampai adonan habis. Ini masih ada sisa sedikit fla. Daripada nggak dipakai, maka saya ambil sedikit sempritan kue kering dan kemudian saya bentuk. Saya gunakan sempritan, kemudian kita bikin bentuk bunga-bunga. Pokoknya ide kreatif teman-teman semuanya ya. Mau diapain juga. Daripada polos-polos, kita lakukan sampai selesai. Setelah itu kita panggang dan ini dia hasilnya. Tuh 2, 3. Bismillah. Wow, cantik banget ya. Apanya yang cantik? Maunya nggak gosong ya. Biasanya kan suka gosong. Dan ini dia teman-teman, kue Flifla siap untuk disantap. Hasilnya cantik banget ya. Teman-teman lihat, kalau kita selalu terbiasa melihat kue Flifla yang seperti itu, maka teman-teman harus berkreasi sebanyak mungkin untuk melihat gimana penampakannya. Dan kita potong, kita akan icip-icip gimana rasanya. Dan teman-teman, dari potongannya aja udah terasa nikmatnya. Udah membayangkan gimana makan kue Flifla, apalagi saat panas-panas, flanya enak banget. Dan nggak membosankan ya, daripada kalau kita mesti makan kue-kue yang manis-manis. Ini rasa susu fla, oh enak banget. Kenapa tangan kiri mbok? Piye toh? Tangan kanan. Nah gitu. Nah teman-teman lihat ya, cantik banget menurut saya sih. Dia abstrak aneh-aneh gitu bentuknya. Yuk kita icip-icip ya.
Ini baru keluar dari kulkas saat panas. Bismillah. Enak banget. Asli. Nggak terlalu manis, pas banget ya. Kalau untuk saya pas, nggak usah ditambah lagi gula. Asli enak-enak. Mau tambah terus nih. Dan teman-teman wajib dicoba ya. Ini saya coba potong dan saya coba menghitung berapa sih harga dari kue Flifla kita. Dan teman-teman kalau kita potong ini jadinya tadi saya udah hitung sekitar 42 potong dan kita hitung berapa modalnya. Telur 25, 50.000, mentega 24.000, susu 16.000, coklat 10.000, terigu 3.000, gula 3.000, mentega tadi ada yang 200 gramnya tuh 8.000. Jadi semuanya total 104.000 itu modalnya, belum termasuk biaya listriknya dari jam 1 tadi sampai hampir jam berapa tuh ya, jam 7 gitu. Dan kalau kita hitung-hitung kita bisa jual 250.000 dibagi 42 potong, maka satu potong dihargai sekitar 5.900-an. Jadi satu potong sekitar 6.000 ya. Ini ukurannya 22 kali 22 dan full penuh. Dan teman-teman kalau dihitung gimana cara buatnya begitu ribet, mending pesen ya. Dan lebih bagus lagi pesen ke saya aja ya. Sekaligus jualan. Demikian teman-teman kue Flifla rasa kopi yang lezat banget. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, serta tekan lonceng notif sehingga teman-teman bisa dapatkan video-video selanjutnya. By the way, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di Dapur Lakaco. Sehat selalu bersama keluarga tercinta. Terima kasih.